Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan, hari ini kemunculan kembali Pledoi TV. Selama ini kan vakum, Pak. Pledoi Aku TV. tamu berarti. Iya, ini bintang kebetulan untuk pertama kali podcast untuk Pledoi TV ini ada teman-teman lama kita, teman-teman lama saya. Ini sekaligus sebagai bintang tamu. Ini ada Kang itu tetap. Kang Ito. Ini ada Kongi. Kunge. Ini biasa kalau Kunge ini adalah biasa disebut teman-teman lama itu Mbah Kung. Nah, iya, atau Mbah Guh. Mbah Siap. Guh. Oke. Dan kali ini untuk materi kali ini kita akan menyoal ini meskipun Pilkada Kabupaten Kota Kediri ini masih cukup lama, yaitu bulan November, Bos ya, November. Tapi hari ini mulai suhu politik sudah mulai anget. Nah, kehangatan itulah yang kita perbincangkan. Kenapa? Kan masih lama. Kok hangat itu kenapa? Ini yang dibahas yang mana dulu? Ya. Kota atau Kabupaten aja. Kabupaten, ya? Kabupaten. Fokus. Fokus Ya, fokus Kabupaten. Fokus ke Karena- Kabupaten Kediri. Karena terkait dengan SLG. Iya. Ya, karena Kehangatan sedang mungkin. suhunya menghangat terkait SLG ya. Nah, Iya, iya. piye, Wi? Jadi informasi yang berkembang, informasi yang berkembang, dan ini kan pasca pemilu nasional ini, pemilu pilpres maupun pilegnya ini kan sudah suaranya sudah tertata, istilahnya sudah upama hitungan kan tinggalannya apa menunggu closing keputusan lah, tinggal closing. KPU pusat. Iya, Nah sekarang ini kelihatannya melihat hawa-hawa nih, bro. Suhunya. Suhu-suhu politik untuk di Kabupaten Kediri ini sedikit mulai meningkat. Satu dengan munculnya kasus pembongkaran kembali kasus lama, kasus tanah SLG. Lah, SLG itu yang sekarang terkenal iya, seperti di Paris itu. iya seperti di Iya, Paris itu ini- namanya SLG. Nah, itu mulai mungkin pemain-pemain ya, broker-broker politik ini kita mulai menguliknya dari situ. Dan kenapa SLG, tanah di SLG mulai diulik-ulik lagi? Nah, Aku curiga dengan dinasti lama itu. Gini, saya bisa bercerita bahwa monumen SLG itu memang idenya dari Bapak Bupati lama. Bapak Pak Sutrisno, Pak Sutrisno itu Haji Sutrisno. Bupati ke-23 Kediri. Itu mempunyai gagasan untuk membangun monumen yang mirip Arc de Triomphe di Paris. Nah, Berarti mungkin Pak Bupati Pastrisno itu tindak nang Paris. Ya pernah Iya. dolan elong lencer. Akhirnya idenya dicurahkan di Idenya sini ke Tahun demi 2000. untuk pemerintah. ya untuk Kabupaten wisata di Kabupaten Kediri tahun 2000 Itu tujuannya mulia itu, bagus itu. 2003 itu mulai dibangun. Yang jelas menggunakan APBD. Mulai dibebaskanlah tanah-tanah di sekitar itu. Ini APBD ya, Dek? APBD. BPD Dan itu. tanah di situ kebanyakan memang milik kas desanya Desa Tugurjo Tujo dan Sumberjo. dan Sumberjo Kecamatan Kecamatan Ngasem. Ngasem. Mulai dibangun bla 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 tahun 2008 kalau nggak salah itu mulai bisa dinikmati. Nah, ternyata di dalam perjalanan yang pembebasannya menggunakan APBD ini informasinya, ternyata itu diduga ada masukan dari pihak yang sekarang lagi hangat. Katanya lahan di SLG dikuasai oleh seseorang. Nah, itu seseorang itu adalah keluarganya Dinasti. Pak Tris ya. Nah, Dinasti. akhirnya ini akhirnya menimbulkan kecurigaan. Kenapa dimunculkan lagi? Nah, dimunculkannya lagi ini karena dengar-dengar Iya, karena isunya, memang isunya. keluarganya Pak Tris ini akan running kembali di Pilkada Pilkada 2024 24. ini. Berarti bertempur dengan Mas Dito itu. Iya. Ya, tapi kalau menurut saya Eh. masih layak lah Mas Dito itu. Saya Coro. takon, saya. Layak. Layak. Duh, kalau Mas Dito kan baru sekali. Ya, Kalau berarti misalkan- masih ada dilanjutkan satu kalau kera. misalkan di mata masyarakat Mas Dito kan juga Baik. baik ya, ya. di sebagian masyarakat Rapotnya baik. gini. Ya, itu memang layak untuk dilanjutkan. Tapi lawan-lawan Mas Dito lama, Lawan politik. lawan politik itu juga memunculkan. Sekarang dari
terahnya Pak Tris dari mantunya atau anaknya, Mas Yogi muncul. Yang Mas Yogi itu mantunya ya. Ya. Nah itu akan bergandengan dengan yang kemarin itu juga ingin mencalonkan maju juga lewat PDIP Siapa waktu itu. Siapa ini? Pak Mujahid ya. Oh, Mujahid. Iya, Mujahid. Itu rencana seperti itu. Makanya sekarang curiga kita kenapa SLG dimunculkan lagi. Apakah seperti itu menurut pandangan? Ya boleh saja karena yang namanya sudah sudah merasa duduk enak itu ya untuk menduduki kursi jabatan itu siapa sih yang tidak ingin mengulang lagi kan gitu. Nah ini kebetulan cuman momennya ini hari ini memang momennya momen tahun politik sehingga apapun gerakan dari masing-masing ini seakan-akan menjadi konsumsi politik. Siapa menunggangi siapa? Ya, siapa yang menunggangi mempunyai siapa? ide. Dan ya. ingat kawan, Ya. di Indonesia sekarang sedang ngetren dinasti. Oh. Siapapun yang melawan dinasti bakal tumbang. Karena apa? Dinasti dikuasai kelompok penguasa yang luar biasa sehingga mengatur sana sini bisa. Ingat ya. Jadi ini juga warning bagi Mas Dito menghadapi dinasti loh ya. Ya. Warning kan? Tapi karena Pak Tris sendiri sudah mengakar ya. Lah ya. Selama 20 tahun Nah. menguasai Kabupaten Kediri. Jadi ini memang tugas berat Mas Dito. Betul. Kalau misalkan beliau-beliau yang sekarang hangat muncul itu benar-benar muncul. Secara psikis ya, secara psikis saja. Secara psikis Pak Tris itu hebat loh. Satu kali sudah punya akar, aksesnya kuat ya. Dan 2 kali dan aksesnya kuat. Finalnya juga kuat, kuat. Lah inilah hati-hati Mas Dito. gak artinya begini. Kalau melihat situasi seperti ini, hari ini sebenarnya yang pegang kendali tanda kutip dinasti ya sebenarnya hari ini Mas Dito. Karena sekarang ini secara legal kan sekarang penguasanya kan Mas Dito. Sehingga apapun ya hari ini yang leluasa untuk menggerakkan kan Mas Dito. Punya mesin-mesinnya itu. Di samping gerakan akar rumput ini Mas Dito punya. Sedangkan Pak Tris juga punya. Terusan untuk menggerakkan dari yang ada di permukaan. Politik sih ya. Politik dulu, iya. Nah ini yang perlu Karena politik perlu kontradiksi loh ini antara perlu diwaspadainya gini. Mas Yogi itu menjadi ketua tim pemenangannya Pak Prabowo. Dan kebetulan ini terlepas ada sekarang sedang dia angket atau kecurangan nyatanya di Kabupaten Kediri, pasangan Prabowo Gibran itu menang ya, meskipun itu sudah indikasi itu bahwa jalan lapang bisa aja untuk dimunculkan ini, makanya sebagai media itu. Nah, dengan kemenangannya pasangan tadi, kebetulan yang megang adalah di Kediri adalah masih ada hubungan dengan Pak Tris. Nah, mungkin inilah yang dimunculkan lagi. Kenapa SLG diungkit-ungkit lagi itu bisa juga. Bisa juga. Saya review ya, kita review beberapa tahun yang lalu. Dulu partai besar di Kediri, pemenang di Kediri ya, PDI kan pernah menjagokan seseorang tuh, gondong ngelus-ngelus seseorang. Apakah daftar list itu juga akan dimunculkan? List-list yang akan dimunculkan tuh. Loh itu contohnya, bisa saja. Satu contoh seperti ini. Pak Sapawi. Pagu. Ya. Dulu yang pernah mengambil formulir itu yang jelas. Siji yang namanya Pak Maskuri. Terusan Mujahid. Terusan PDI ki sapa sing PDI omahe Pelmar iku, Kampung Inggris itu. Banyak, itu. Banyak ada Ridwan, ada Saifuddin. Ada Saifuddin. Terusan ada pada waktu itu ada Mas Dito, ada Supadi, banyak sekarang. Nah, ini yang jadi kalkulasi politik hari ini, apakah mereka X nama yang tenar-tenar itu akan muncul kembali? Nah, ini. Karena apa? Ini kelihatannya kan untuk tahun ini kan mereka-mereka ini kan melihat momen politik secara nasional. Sehingga siapapun hari ini yang bisa meneropong ya, meradar itu bagaimana ya, itu nanti yang memiliki peluang. Sekarang tinggal Mas Dito itu satu mengatur akar rumput ini bagaimana? Masih aktif sehingga ini
artinya dia masih punya amunisi yang cukup kuat. Dan merawat partai politik yang kemarin memberangkatkan, terutama PDI Perjuangan, yang saat ini masih menguasai di Kabupaten Kediri, dan kemungkinan masih bersanding dengan Mbak Dewi. Betul, Mbak Dewi. Karena PKB juga suaranya juga lumayan, 9 kursi yang sekarang ini. Iya. Nah, itu memang harus dirawat. Tapi kalau misalkan ada skenario lain, ya enggak tahu kita ini sebagai orang tinggal Kediri, menunggu saja. Menunggu aja warga Kediri. Bercermin tingkat nasional ya. Bercermin tingkat nasional. Kurang apa sih paslon A, B, C itu dari kokohnya per pengusung? Satu misal, pasangan nomor 3 kan partai terbesar pemenang. Nyatanya begitu juga nomor 1 juga orang-orang kuat. Nyatanya nomor 2 begitu juga. Nah, eranya saat ini berbeda dengan era dulu. Kalau era dulu mungkin hanya mengandalkan dengan mesin-mesin politik sudah bisa. Sekarang berbeda loh. Bisa, ya. Contohnya lagi, siapa yang tidak tahu pasangan nomor 3 itu masanya banyak. PDI menang nomor 1. PDI nomor 1, tapi jagonya. Nah, itu loh. Makanya ini harus diwaspadai untuk para calon ya, terutama. Mas Dito terutama. Tapi begini, kemenangan Mas Dito dulu, kalau menurut pengamatan saya, itu kemenangan yang paling dominan, yang paling fenomenal itu karena bisa menguasai semua parlemen, partai. Lawannya bumbung kosong sampai. Lawannya bumbung kosong. Lah itu memang situasi politiknya kalau dibanding sekarang kan beda. Lah itu nanti makanya. Siapa tahu nanti karena hari ini posisi politik nasional PDI ini sekarang ini sudah ada lawan maksudnya. Ya siapa tahu nanti muncul calon dari Gerindra muncul lagi, Nasdem muncul lagi. Selain jadi artinya besok itu menurut perkiraan saya tidak mungkin Mas Dito ini bisa menguasai rekomendasi dari semua partai. Waduh kan, ya kalau tidak percaya kita tunggu aja waktunya. Karena situasi sekarang dengan dulu beda itu loh. Satu contoh, awal pertama kali Mas Dito yang memberi rekomendasi sebenarnya sebelum PDI kan Nasdem. Itu nanti besok kan belum tentu juga. Nasdemnya bisa aja berubah yang lain. Berubah yang lain. Bisa saja kembali Mas Dito. Itulah politik tetap dinamis. Jadi wajar jika seorang politikus ada mendapat gelar esok sore tempe sore dele. Enggak mesti buat walik toh, Mbah. Begini, kita harus realistis. Ketika waktu yang eranya Bu Haryanti Sutrisno itu memang awal dari pembangunan yang sekarang dilanjutkan Mas Dito. Jadi hilirisasinya jalan awal mula bandara Kediri muncul itu juga eranya Bu Haryanti Sutrisno, Bupati ke-24 ya. Dinasti aja. Terus ketika beliau lengser, Mas Dito muncul yang melanjutkan. Nah ini test case untuk Mas Dito, harus bandara, stadion itu harus bisa diselesaikan kalau ingin mulus jalannya untuk pilkada saat ini. Selain itu, secara politis, tunjukkan Mas Dito bisa seperti dulu, rangkul kabeh, nah iso. Tapi begini. Ya sepenting rakyat. Iya. Kalau rakyat memang sudah cinta Mas Dito, mau apa? Betul, ya. Memang siapa antaranya Pak Tre zaman dahulu dengan Mas Bu Haryanti dan Mas Dito sekarang ini kan rasanya kan beda di masyarakat itu. Nah, rasanya beda. Kalau dulu itu seakan-akan zaman Pak Tri Nyun Sewu, orang-orang seperti orang-orang pinggiran tuh koyo-koyo serapate dibutuh nih. Yang penting ini. Enggak artinya begini. Pandangan dari beberapa orang ada seperti itu. Terus kalau Mas Dito sekarang ini minimal turun ke bawah dan sering komunikasi dengan peran aktif ada. Aku orang ini mbok seneni, oke repot. Selamat sore Mas Dito. Ini kawan-kawan jurnalis tua. Ini teman-teman wartawan tua kabeh. Jadi kenapa kita ngobrol ini karena sekarang ini suhunya naik terkait ulik-ulik SLG itu. Jadi wong tuwek-tuwek ngene iki Mas Dito atau Mas apa to?
Mas Yogi. Mas Yogi dan lain-lainnya, orang tua-tua seperti ini Lah, biasanya Dokter Ari rambut analisa, siput. Dokter Ari. biasanya analisanya itu cocok biasa. Mergo apa? Wis tuwek. Dilandasi oleh pengalaman-pengalaman sudah lalu. Contohnya Mas Haji tadi, Kang Haji tadi bilang, saat ini berbeda dengan kemarin. Belum tentu Yang A yang belum dapat rekom dari ABCD belum tentu saat ini. Karena posisinya sudah berbeda. Inilah dengan hasil pemilu dinamis. saat ini. Politis dinamis. Tapi perlu diacungi jempol ya seperti Pak Tris itu. Dia tuh ya kebetulan saya ini pernah nimbrung diskusi ya, dengan Pak Tris itu. Dia itu menganggap dirinya itu bisa punya gagasan membangun SLG itu karena punya hati yang suci, jadi ngono. Loh iya yang ngomong dia sendiri. Loh, kalau ngomong kan seperti itulah. Makanya untuk ke depan ini, kalau yang dianggap itu SLG itu peninggalan dari dinasti Sutrisno. Elingo sing dhisik, Lah, ora maksudku ini untuk ke depan itu bagaimana Mas Dito ini bisa menanamkan di hati masyarakat Kabupaten Kediri ini bahwa saya ini juga punya peran aktif untuk membangun monumen. Lah monumennya hari ini bandara lah cepat. Bandara dan stadion. Lah, kalau bandara ini bisa dijadikan ikon bisa itu. Ini kan kebetulan eranya kan era Mas Dito. Bagaimana mereka ini Mas Dito ini mensupport supaya bandara ini cepat operasional, jangan mundur-mundur terus, mbok piye carane kan itu. Stadion yang dibangun di Kecamatan juga segera selesai itu. Somben ya, Sabtu lagi itu ngomong lagi itu. Oh iya. Itu bandara dan stadion itu. Iya. Oke. Iya. Nah, terus pesan untuk siapapun yang ingin menjadi penguasa. Lalu Mang Jiri ini ada saudara kita yang itu dibahas nanti aja ya. Bahas nanti aja. Ya, yang ada beberapa dulu kan list tadi daftar list. Iya, list itu kan ada beberapa nama. Itu memang perlu dihidup kembali bahwa hari ini sebagai tonggak awal bahwa siapa tahu orang-orang yang masuk dulu itu sempat namanya muncul ya seperti Pak Maskuri, ada mantan Sekda Kabupaten Kediri Pak Haji Supoyo, ada Mujahid, mantan Gebang, ada yang namanya Supadi, ada namanya Saifuddin. Ini kan gila kebetulan hari ini kan momennya bagus. Siapa tahu orang-orang ini bisa muncul kembali. Kalau saya sebagai jadi mereka ini, kalau saya memang mental petarung, saya berani. Ya, wani. Upomo misalnya upomo awam dadi Pak Woyo ngono piye. Loh, wani Pak enggak? Karena apa? Poyo ini jaringannya imbang dengan Pak Tris itu. Loh, aku timnya sama-sama kok tidak. Wau Mas Dito. Loh iya no, Mas Dito. Ya iki Pak Poyo. Siapa ngerti? Lah karena apa? Awake dhewe kan ya kebetulan dengan orang ini baik semua. Ceritanya kita membahas ini karena sedang menghangatnya ungkit-ungkit SLG lagi. Dan diduga tanah SLG itu memang dimiliki oleh keluarga Pak Tris. Dan kebetulan juga salah satu keluarga Pak Tris akan muncul lagi menjadi kandidat Bupati Kediri. Tapi kembali lagi bandara dan lapangan stadion luar biasa bro. Luar biasa. Itu monumental kalau bisa dilanjutkan hari ini. Oke kawan, perbincangan kali ini melalui podcast Pledoi TV. Melalui Pledoi TV hari ini kita cukup sekian dulu. Kita akan bersambung kembali dengan momen politik yang agak berbeda. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas responnya. Jangan lupa like, share, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.